Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban mata kuliah akuntansi keberlakuan, di mana kami akan membahas tentang aspek keberlakuan pada persyaratan pelaporan. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, persyaratan itu apa sih sebenarnya? Nah, persyaratan itu adalah permintaan yang harus kita penuhi. Nah, contohnya misalnya kita nanti suatu saat setelah lulus pasti akan ingin melamar pekerjaan, di mana mungkin ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, itu gunanya untuk apa? Nah, itu gunanya untuk informasi yang akan kita berikan kepada perusahaan mengenai diri kita. Nah, kalau di sini kita akan menjelaskan tentang persyaratan pelaporan, di mana mengharuskan si pelapor untuk menyusun dan menyajikan laporan berupa informasi-informasi hasil kinerja yang sebenarnya terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya Nina mengenai dilema bisnis pelaporan. Selanjutnya itu, apa sih syarat-syarat pelaporan ini? Nah, syarat-syarat pelaporan ini berisi informasi yang penting dalam proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak bisa menyatakan apakah segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan itu sesuai dengan rencananya atau tindakan korektif itu diperlukan. Nah, agar laporan tersebut dapat berisi laporan yang berkualitas, pelapor perlu memperhatikan syarat-syarat pelaporan. Banyak cara untuk memberikan laporan yang berkualitas, seperti pertama itu, laporan itu harus mudah dimengerti. Maksudnya laporan yang diberikan itu tuh dapat dipahami oleh orang yang ingin menggunakan laporan tersebut. Lalu yang kedua itu relevan. Relevan di sini maksudnya informasi akuntansi ini harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang ketiga itu ada reliability atau keandalan. Maksudnya itu laporan ini tidak menyesatkan atau tidak ambigu. Selanjutnya itu ada comparability, yang mana maksudnya itu comparability itu atau perbandingan. Laporan tersebut bisa diperbandingkan dengan entah itu kinerjanya yang mau dibandingkan dan yang lain-lain, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya apa saja syarat-syarat dalam pelaporan. Lalu bagaimana persyaratan pelaporan ini dapat mempengaruhi perilaku. Jadi memang perkembangan organisasi bisnis saat ini memang penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada pihak lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjelaskan informasi, dan untuk siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, jadi ada beberapa cara nih dalam persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku. Di antaranya yang pertama, antisipasi penggunaan informasi, prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai, insentif atau sanksi, penentuan waktu, strategi respon iteratif, dan pengarah perhatian. Di sini saya akan menjelaskan tentang antisipasi penggunaan informasi. Jadi persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan ini merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim itu sendiri, atau di mana pengirim tersebut yang akan bertanggung jawab. Jadi ketika si pengirim ini mengirimkan sebuah informasi, maka si pengirim ini pengen tahu apa sih dampak yang ditimbulkan dari informasi yang dilaporkannya, karena bisa saja nanti si penerima ini menggunakan informasi tersebut untuk menjadi acuan atau dasar dalam pengambilan sebuah keputusan atau bahkan pengevaluasian dalam terhadap penilaian atau kinerja. Jadi pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan secara hati-hati terhadap informasi yang dikirimkan ke penerima, agar penerima informasi ini dapat menggunakan informasi yang disediakan oleh si pengirim tadi. Lalu yang kedua itu adalah prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Jadi kadangkala penerima ini menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pembuat laporan ini berperilaku.
meskipun sulit untuk dicapai secara stimulan seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang, atau citra publik yang baik. Contohnya nih, ketika si pengirim informasi ini telah melaporkan keseluruhan informasi kepada si manajer, nah ternyata manajer ini tidak punya waktu untuk membaca keseluruhan informasi tersebut. Jadi si manajer ini hanya membaca informasi yang diperlukannya saja. Nah, maka si pengirimnya akan sulit untuk memprediksi kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan, sehingga si pengirim ini memfilter informasi apa saja sih yang diperlukan oleh si manajer. Nah, dari situlah si pengirim ini akan mendasarkan pada prediksi sesuai dalam situasi yang serupa dengan pengalamannya untuk mengirimkan informasi tersebut ke manajer. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insentif, sanksi, dan penentuan waktu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang insentif. Apa itu insentif? Insentif itu bisa kita artikan seperti bisa merubahnya perilaku seseorang dikarenakan suatu iming-iming yang telah diberikan. Jadi, insentif adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi dan mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam kinerja perusahaan tersebut. Ada nih salah satu contoh dari insentif, seperti diandaikan kita bekerja di suatu perusahaan dan diberikan gaji 500 juta. Itu kan besar tuh gajinya, 500 juta per bulan. Tetapi kita tuh dituntut dan diberikan persyaratan, kita tuh tidak boleh menggunakan jilbab, kemudian kita menggunakan rok di atas lutut, dan menggunakan pakaian yang agak sedikit terbuka gitu kan. Nah, banyak orang di luar sana tuh yang mengorbankan kewajibannya demi uang 500 juta gitu. Nah, itulah contoh hal negatifnya yang dilakukan oleh insentif tersebut. Terus ada juga nih positifnya dari insentif ini. Kalau iya bekerja giat, terus laporan tidak ada salah, kemudian juga orangnya nurut gitu kan kepada perusahaannya, dia tuh bakalan dapetin insentif gitu. Insentif berapa persen dari perusahaannya tersebut. Kemudian kita akan masuk dengan pengertian sanksi. Sanksi itu merupakan suatu hukuman ataupun ancaman untuk memaksa seseorang menaati peraturan dari perusahaan tersebut. Misalkan di suatu perusahaan gitu kan, dia tuh menerapkan atau menargetkan suatu penyelesaian tagihan pembayaran kesehatan dalam waktu 1 hari. Namun jika tidak dia memenuhi dalam 1 hari itu, pegawai dinilai kinerja itu tidak akan bagus. Kemudian pegawai tersebut akan dikenakan sanksi seperti pengurangan gaji. Nah, yang terakhir itu ada penentuan waktu. Waktu juga salah satu faktor utama selain insentif yang dapat membuat pengiriman bisa merubah perilakunya gitu kan. Sebab itulah harus paham soal persyaratan pelaporan sebelum dibuat. Karena kalau sudah dibuat tidak akan bisa ada kesempatan untuk merubahnya kembali. Contohnya nih, staf keuangan tersebut menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, kemudian hasilnya benar. Bukan tidak mungkin gitu perusahaan tidak memberikan insentif kepada pegawai tersebut. Nah, sebaliknya, jika staf tersebut tidak menyelesaikan tepat waktu dan tidak teliti, staf tersebut akan dikenakan sanksi ataupun hukuman yang berlaku. Dari 4 poin yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, saya akan menjelaskan 2 poin terakhirnya, yaitu strategi respon iteratif. Ketika persyaratan perlaporan itu baru dikenakan, di sini pengirim akan berperilaku seperti biasanya. Dia melaporkan perilaku dan menunggu respon dari si penerima. Jika si penerima ini tidak merespon, maka akan dilanjutkan. Tetapi jika direspon negatif, si pengirim ini akan membuat strategi baru lagi dan menunggu respon dari si penerima. Jika si penerima ini merespon positif, barulah strateginya akan dilanjutkan. Dan yang selanjutnya yaitu pengarah perhatian. Pada pengarah perhatian ini dia berdampak pada pencatatan, bukan pada pelaporan. Semua ini timbul dari kepentingan si pengirim itu sendiri. Dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, persyaratan pelaporan ada dampaknya. Yang pertama, akuntansi keuangan. Ada badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan. Salah satunya kalau di Amerika
ada Security Exchange Commission atau SEC. Kalau di Indonesia ada PSAK. PSAK bisa mempengaruhi perilaku pembuat laporan keuangan karena PSAK yang mengatur semua persyaratan dalam laporan keuangan. Contohnya PSAK 1 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan, atau yang terbaru ada PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian yang sensitif dari persyaratan pelaporan. Karena banyak orang yang menilai bahwa persyaratan pelaporan ini sangat sulit dan rumit. Contohnya seperti harus mencatat secara rinci pengurangan beban, padahal catatan tersebut tidak perlu dilaporkan, tetapi pembayar dan penyusun pajak harus untuk melapor bahwa catatan itu tersimpan dan tersedia untuk diperiksa. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari dampak dari persyaratan pelaporan. Nah, tadi itu akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan itu kan udah dibahas. Yang belum dibahas itu akuntansi sosial dan akuntansi manajemen. Akuntansi sosial ini contohnya adalah polusi dan keamanan produk gitu kan. Kenapa sih polusi dan keamanan produk ini harus dibahas dalam akuntansi sosial gitu kan? Karena akuntansi sosial ini kita langsung berinteraksi ke dalam suatu organisasi. Di dalam akuntansi sosial ini juga seringkali menjadi pusat perhatian karena sering terjadi konflik gitu kan. Udah gitu akuntansi sosial ini juga masih bersifat sukarela. Jadi ada juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang akuntansi sosial. Nah, itu bisa menjadi dampak dari persyaratan pelaporan karena organisasi tersebut itu harus bisa beradaptasi terhadap persyaratan-persyaratan dari akuntansi sosial untuk bisa dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen maksudnya adalah akuntansi yang membahas tentang penggunaan informasi akuntansi suatu organisasi. Biasanya ini laporan keuangan itu digunakan dalam internal kayak gitu kan. Udah gitu pos-pos yang dibahas ini juga harus kita sesuaikan terlebih dahulu ke dalam internal. Pos-pos ini juga dia bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Terus data-data manajemennya itu cuma sedikit yang dipublikkan. Maka dari itu akuntansi manajemen ini juga terpengaruh oleh persyaratan pelaporan untuk laporan internal keuangan dalam perusahaan atau suatu organisasi. Nah, itulah penjelasan dari dampak dari persyaratan pelaporan. Dari 4 dampak yang telah disampaikan rekan-rekan saya tadi, dampak yang terakhir yaitu penilaian dampak terhadap pengirim informasi, di mana pelaporan ini mempunyai berbagai macam cara yang dapat menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, cara yang dapat kita lakukan adalah pengambilan keputusan secara deduktif, di mana keputusan ini melibatkan pemikiran kita secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan yang akan berinteraksi dengan kekuatan sebuah motivasional lainnya untuk membentuk suatu perilaku seorang manajer. Metode lain yang dapat kita lakukan seperti menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka, misalnya dengan cara seperti survei atau dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan pelapor ini pun bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah
perilaku mereka dengan cara yang baik sehingga tidak ada masalah yang akan muncul atau malah sebaliknya. Dengan cara yang sederhana ini mudah untuk kita dapat memahami dan kita pun cepat tanggap untuk memprediksikan dampak dari persyaratan pelaporan ini tuh seperti apa, dan sebelum persyaratan pelaporan ini tuh ditetapkan. Tadi kan udah dijelasin oleh rekan-rekan saya mengenai gimana dilema bisnisnya, gimana persyaratannya, gimana dampaknya gitu kan. Mungkin lebih klop lagi kalau kita bahas tentang contohnya. Contohnya itu seperti ini, misalnya di sebuah perusahaan gitu kan. Perusahaan itu sebagai pemberi informasi, sebagai pelapor, dan ada seorang investor. Investor ini sebagai penerima informasinya. Informasi apa sih yang diberikan? Pasti laporan keuangan. Nah, ketika seorang investor melihat laporan keuangan yang bagus gitu, pasti dia mau membeli saham kita. Tapi ketika dia melihat laporan keuangan kita labanya itu menurun atau segala macamnya, pasti dia enggan untuk membeli saham kita gitu. Nah, di sini letak masalahnya. Kenapa demikian gitu kan? Karena seorang investor kan mau yang dilihat dia tuh, yang ada di dalam otaknya itu laba yang tinggi gitu kan. Jadi ketika dia melihat labanya rendah, dia nggak mau beli saham kita. Nah, di sini perusahaan itu pasti dia muter otak nih, gimana agar investor ini balik lagi untuk membeli saham dia. Nah, disinilah adanya pemalsuan laporan keuangan, kayak mengakal-ngakali laporan keuangan tersebut. Nah, di sini makanya ada informasi itu yang diberikan tidak sebenarnya. Di sini letak aspek perilakunya itu gitu. Bisa dilihat itu dari kasusnya Enron. Dia memasukkan laporan keuangan agar investor itu tertarik dengan perusahaannya. Sekian dari presentasi kami. Jika kurang jelas silahkan ditanyakan lagi gitu kan. Jika kurang paham tanyakan lagi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.